Kementerian Pertahanan pun terlibat karena proyek ini dianggap operasi militer selain perang. Jadi tugas kamu adalah menjaga sumber cadangan pangan nasional. Macam-macam senjatanya, Proyek ini menambah panjang alasan mempertahankan kehadiran tentara di Papua dalam 60 tahun terakhir. Saat ini, jumlah tentara Indonesia di Papua mencapai 56.000 personel, atau ada 1 tentara untuk setiap 100 orang Papua. Bandingkan dengan rata-rata nasional, di mana hanya ada 1 tentara untuk 696 penduduk Indonesia. Itu belum termasuk polisi. Artinya, 1 orang Papua dijaga lebih banyak senjata dari rata-rata penduduk Indonesia. Tanah dan hutan diambil secara sepihak untuk kepentingan pembangunan batalion dan bandar antariksa. Ini bentuk perampasan masyarakat. Penolakan kehadiran markas-markas militer terjadi di sejumlah tempat di Papua. Tak hanya karena trauma dan ketakutan, juga karena mengambil tanah-tanah adat. Salah satu alasan mengapa militer terus ditambah di Papua, karena masih ada perlawanan dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM selama 50 tahun terakhir. Ayo. Tapi kekuatan militer OPM diperkirakan hanya 1.430 personel dan 360 pucuk senjata. Selebihnya, mereka menggunakan senjata tradisional. Dengan demikian, kekuatan tentara dan polisi di Papua 58 kali lebih besar dari gerilyawan Organisasi Papua Merdeka. Sebagian tentara berada di garis depan pertempuran, tapi sebagian besar lainnya terlibat operasi non-tempur menjaga proyek pemerintah dan investor swasta. Seperti Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan di distrik Jagebob, Merauke ini. Lokasinya bersebelahan dengan konsesi lahan tebu untuk gula dan bioetanol milik PT Murni Nusantara Mandiri. Baik perusahaan maupun markas militer, keduanya mengambil hutan milik suku Ye dari marga Kuipalo. Tapi dorong datang, tanam ini saja di sini, tanam papan nama ini. Victor Kuipalo menunjukkan apa yang terjadi. Jadi kita juga kaget ini. Nah, kalau ini papan nama ini memang, ini papan nama ditanam tapi bukan haknya mereka yang ini. Ini hak kami di sini, hak dusun kami, marga Kuipalo yang punya hak dusun ini. Setelah memasang patok, alat berat mulai bekerja untuk membangun markas militer di tanah orang Ye. Kehadiran markas militer mengkhawatirkan warga yang pernah mengalami trauma. Takut kenapa? Kalau macam yang awal macam sekarang bu kampung hidup ini kan aman. Terus kenapa harus didirikan korem di sini? Bukankah dengan adanya korem semakin aman, ada tentara di sini?